memanggil nama Elohim. Nah, di dalam Yesaya 43 ayat 11, Elohim berkata, aku adalah juru selamat. Tidak ada juru selamat selain daripada aku, ya kan? Nah, sekarang malaikat Elohim mengabarkan kembali kepada Maria. Lukas 2 ayat 11, akan lahir juru selamat Tuhan di kota Daud. Itulah Yesus. Jadi Elohim yang dulu, Tuhan yang dulu dan Tuhan yang di perjanjian baru tetap sama. Tetap kita, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hanya Elohim itu, rohnya Elohim itu diturunkan, rohnya itu ke bumi ini. Itulah Yesus. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Apa? Itu baik. dia. Baik, saya masuk ya Bu ya. Sekarang Ibu mencoba untuk mengambil data di kitabnya teman kita Yahudi, Yesaya 43 nomor 11. Tapi tolong mundur satu ayat di data nomor 10. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya. Ini penekanannya, agar supaya kamu tahu, dan agar kamu percaya, dan agar kamu mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Elohim dibentuk, dan sesudah aku tidak ada lagi yang dibentuk. Yesus itu dibentuk. Dia dibentuk menjadi daging. Berarti Yesus bukan Tuhan. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Tidak ada juru selamat. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, orang Israel harus tahu bahwa Yesus dari Nazaret itulah yang kumaksud. Tuhan Elohim telah menetapkan Yesus sebagai manusia perantara antara Tuhan dengan manusia Israel, bahwa Tuhan Elohim melakukan mujizat dan tanda-tanda di tengah Bani Israel melalui perantaraan Yesus. Yesus itu cuma perantara, dia bukan juru selamat. Dia bukan juru selamat, dia perantara. Ketika kemudian dikatakan di Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kenapa dikatakan Yesus sebagai juru selamat? Karena melalui Yesus, Tuhan Elohim menyelamatkan manusia Bani Israel dengan perantaraan Yesus. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak bisa melakukan apa-apa dari diriku sendiri. Kenapa Yesus mengatakan begitu? Karena dia hanya manusia. Kemudian kemampuan yang dimiliki hanyalah mujizat yang dilakukan Allah melalui perantaraan Yesus. Maka yang lahir ini adalah juru selamat Tuhan di kota Daud. Maka Yesus harus diimani sebagai apa? Juru selamat yang diutus oleh Sang Pemberi Selamat. Begitu poinnya. Jadi kalau misalnya ibu mengatakan dia adalah Tuhan, melanggar hukum Taurat. Jangan ada ilah, ilah itu sembahan. Jangan ada ilah, jangan ada sembahan lain di hadapanku. Makanya Bani Israel sampai hari ini tidak pernah menggantikan sembahan kepada Elohim menuju kepada sembahan berupa manusia bernama Yesus. Itu aja sudah dilanggar, Bu. Hukum utama, dengarkanlah Israel. Ya, Tuhan kita itu esa. Tuhan yang dimaksud di situ adalah Elohim. Kenapa muncul anaknya Maria kok dituhankan juga, Bu? Gimana itu, Bu? Silakan. Aku ya. Yosi. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Ya, dengar ya, kita semua katanya ya. Kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik
ataupun jahat. Itu ke tahta pengadilan Kristus ya. Nggak ada dibilang ke tahta pengadilan Abraham, nggak ada dibilang ke tahta pengadilan Musa, nggak ada dibilang ke tahta pengadilan Ismail, Ishak dan Yakub dan Muhammad juga termasuk. Tidak ada, hanya ke tahta pengadilan Kristus. Nah, di dalam Yesaya 66 ayat 16, sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup. Nah, semua manusia ini akan dihadapkan kepada tahta pengadilan Kristus, akan dihadapkan semua kejahatan-kejahatan di tahta pengadilan Kristus. Dan dikatakan Matius 24 ayat 31 dan 32, Yesus bersama para malaikatnya ya. Kalau udah mempunyai para malaikat, itu adalah pencipta langit dan bumi. Yesus dan para malaikatnya akan datang di awan-awan. Yesus akan mengumpulkan segala bangsa di hadapannya. Apakah itu seorang utusan? Kenapa enggak Abraham? Kenapa enggak Musa? Kenapa enggak Muhammad yang mengumpulkan segala bangsa? Kenapa hanya Yesus? Karena apa? Yesuslah Tuhan itu. Yesuslah hakim yang adil. Hanya Allah hakim yang adil. Hanya Tuhan hakim yang adil. Itulah Tuhan kami, Yesus Kristus. Menurut Anda tadi, kalau dia punya malaikat, dia Tuhan. Berarti ular tua di dalam kitab Wahyu itu Tuhan karena dia punya malaikat. Gimana, Bu? Ular tua punya malaikat. Ular tua itu, Pak Ustadz, itu adalah diibaratkan setan. Jadi waktu dibuang dia punya sepertiga. Iya, sepertiga. Anda konsisten. Iya, dengar dulu Pak Ustadz. Dengar dulu Pak Ustadz. Sepertiga malaikat itu anggotanya ular tua tadi. Itu dia malaikatnya beda. Malaikat Elohim beda lagi. Berarti bukan cuma Yesus yang punya malaikat. Ular tua juga punya malaikat. Berarti ular tua iblis adalah Tuhan juga kalau begitu. Enggak, hati-hati salah. kalau ngomong. Hukum ke-9, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Nah, berbeda dengan para malaikat Elohim yang turun dari surga dengan malaikat si ular tua. Anda nggak ngomong begitu. Pokoknya yang punya malaikat adalah Tuhan. Sementara ular tua juga punya malaikat. Ular tua juga. Pak Ustadz, ular tua itu malaikatnya di bumi ini yang disembunyikan di gua-gua. Itulah iblis. Di mana Ya. ular tua itu malaikatnya di bumi di mana? Itulah disembunyikan. Ini mereka sekarang ini berada di gua-gua sekarang, setan-setan ini. Itulah malaikatnya di surga kok. Kalau itu ada perangkat itu di surga, Bu. Jangan Anda bilang itu di bumi. Iya, Itu tadi kan gimana Bapak bukan begini. Malaikat Yesus itu berada yang datang dari surga. Tapi kalau ular naga tadi itu adalah barisan-barisan yang melawan Tuhan. Beda ya? Ya, udah. Jangan kita teruskan itu. Itu dia. Oke, saya masuk ya. Jadi gini Bu Darni. Apapun yang dilakukan oleh Yesus itu hanya sebagai perantara. Kan sudah jelas ini. Jadi tolong jangan dikedepankan doktrin dulu. Yang pertama pelanggaran, jangan ada ilah lain. Itu dulu. Ibu Darni menggantikan ilahnya Israel dengan Yesus. Orang Israel tidak menyembah Yesus. Itu dulu poinnya. Tolong direnungkan itu. Yang kedua, ketika kemudian Yesus Anda tuhankan karena dia menghakimi, karena dia menjadi ini apa segala macam. Ingat, Yesus itu adalah wakil Tuhan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah. Allah yang melakukan melalui perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jadi apapun yang Yesus lakukan, menghakimi, mengusir orang ke neraka, memasukkan orang ke surga, tetap saja dia ini hanya utusan Tuhan. Kita coba lihat di dalam Markus 10 nomor 40. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau yang duduk di sebelah kiriku, aku tidak berhak. Di situ Yesus mengakui, aku tidak berhak. Jadi ketika kemudian Yesus mengatakan dia tidak berhak memberikan, lalu apa? Kenapa dia itu dituhankan? Kenapa? Semata-mata karena doktrin dan dogma. Ibu hanya mencintai berlebihan Yesus.
Yesus itu mengakui dirinya tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Kenapa kemudian dipaksakan jadi Tuhan? Apakah kemudian keselamatan itu tidak akan ada kalau Yesus itu tidak dituhankan? Cukup menuhankan Yesus, Tuhan yang mengutusnya. Kan kehidupan kekal sudah diajarkan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Kenapa harus diajarkan Yesus juga ini Tuhan? Kenapa Roh Kudus juga harus diajarkan Tuhan? Kenapa cuma tidak diajarkan satu aja? Apakah Yesus ini kemudian tidak menjadi utusan Tuhan ketika dia tidak dituhankan? Kan tidak. Justru merusak tatanan aturan Tuhan yang datang kepada Bani Israel jika kemudian hukum Tuhan yang datang diganti dengan hukum manusia. Seperti yang tadi yang saya katakan, jangan ada ilah lain. Itu dulu diselesaikan. Jangan ada ilah lain, berarti tidak boleh ada ilah-ilah selain daripada Elohim yang disembah oleh Yesus. Yohanes 4 nomor 22, kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah. Yesus menyembah. Berarti yang disembah Yesus bukan Yesus. Yang disembah Yesus sudah pasti bukan manusia. Yang disembah Yesus sudah pasti bukan anak Maria. Sembah Elohim aja. Jangan menggantikan Elohim dengan Tuhan baru buatan Paulus bernama Yesus. Itu loh poinnya, Bu. 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh bumi yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Elohim tidak mungkin menjadi manusia, maka yang datang sebagai manusia murni 100% ciptaan manusia dia. Siapa yang tidak mengaku Yesus manusia, dia adalah penyesat, dia adalah antikristus. Begitu Bu Darni. Jangan ganti ilahnya orang Yahudi dengan manusia. Silakan. Bang Juma, kami nggak ada mengganti Elohim itu. Tidak, nggak ada. Kan dikatakan Yesus, aku dan Bapa satu. Udah. Makanya kan sudah dikatakan di dalam Yesaya tadi, aku adalah juru selamat, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Kan gitu. Nah, kalau memang hanya dia juru selamat, nggak mungkin disuruh lagi dikabarkan ada lagi juru selamat di Lukas 2 ayat 11. Itu langsung dikatakan kepada Maria. Nah, jadi kenapa itu dikabarkan? Siapa itu? Nah, cek udah ya. Cek 1 2. 1 udah benarnya ini? Ada suara? Halo? Iya. Oh, udah ada? Nah itu Bang Juma, kami nggak mengganti, tetapnya Elohim itu kami sembah. Itulah Elohim, rohnya Elohim tadi yang diutus datang ke bumi ini untuk menebus. Makanya kan selalu dikatakan di dalam perjanjian lama, buku Yesaya, aku adalah Allah penebusmu, akulah juru selamatmu, akulah Tuhan Allahmu, akulah yang menebus engkau, kan katanya. Nah jadi kenapa tidak sekarang lagi binatang-binatang untuk menjadi korban atau untuk menjadi saji-sajian? Enggak perlu lagi, aku jijik dengan korban-korbanmu itu. Makanya ditebus manusia ini dari darah yang suci, hanya darah yang suci yang tidak berdosa, yang jantan yang tidak bercacat itu tadi yang akan menebus manusia, memperdamaikan manusia ini kepada siapa? Kepada Elohim. Nah setelah itu makanya kami nggak pernah mengganti Elohim itu, enggak. Sedangkan setan Bang Juma bisa mengutus rohnya. Contoh ya, aku ini punya ilmu yang kuat, udah, rohku ku santet Bang Juma agar Bang Juma mencintai aku, karena Bang Juma nggak cinta sama aku gitu. Tetapi rohku ini kusantet Bang Juma agar Bang Juma mencintai aku. Nah setelah sudah selesai kusantet Bang Juma, rohku itu tuh jangan dulu ketahui, baru rohku itu kembali kepada aku. Masa setan bisa kayak gitu? Penguasa itu nggak bisa menurunkan rohnya untuk menyelamatkan manusia dari segala kekotoran gitu loh Bang Juma. Itu tetap satu Allah kami itu gitu. Iya baik Bu Darni.
kenapa Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Pertama yang ibu harus pahami di sini, kalau Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itu karena Yohanes 8:29, dan ia yang telah mengutus aku yaitu Bapa. Bapa menyertai aku. Bapa tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Makanya Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Lalu kenapa kemudian Bapa tidak membiarkan Yesus itu seorang diri? Karena di dalam Ibrani 5 nomor 7, dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan rata tangis dan keluhan kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Yesus telah didengarkan. Di dalam Ibrani 5 nomor 8, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Nah, makanya sebab makanya Tuhan kemudian mengatakan, Yesus kemudian mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Kenapa demikian? Karena Yesus itu adalah hamba yang taat. Yohanes 14:31, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, mari kita pergi dari sini. Nah, karena itulah Tuhan mengabulkan segala doa yang Yesus kemudian mohonkan kepada Bapa. Di dalam Yohanes 11 nomor 22, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kenapa demikian? Karena Yesus itu adalah orang yang saleh. Yesus itu adalah orang yang taat. Makanya dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Tetapi bukan berarti Yesus adalah Bapa itu sendiri. Karena Tuhan sendiri menerangkan laisa kamitslihi syai'. Di dalam 2 Samuel 7 nomor 22, juga Yeremia 10 nomor 6, tidak ada yang sama seperti Tuhan. Halo Bang Suma, halo. Tidak ada yang sama seperti Tuhan. Maka karena itulah kemudian ketika Tuhan mengatakan jangan ada ilah lain, kemudian Anda menggantikan ilah itu dengan Yesus yang adalah manusia, ini adalah batil. Ini adalah pelanggaran besar. Karena Anda menggantikan Tuhannya Bani Israel dengan manusia Yesus. Hanya dengan karena Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Kok bising? Bising Bang Juma, bising. Matius 23 ayat 39. Oke. Apa ini punya siapa ini? Bang Juma, tunggu dulu. Bising. Iya. Ngeng, katanya siapa ini? Teman kita ya. Joken, mute. Iya. Joken, mute. Joken. Joken, mute. Ada apa dengan Matius 23, Bang? Kenapa dengan Matius 23? Ya, yang bising itu dibukanya mute-nya bising kali, sakit kupingku. Matius berapa tadi? Matius 23 nomor berapa? Ya 39. Dan Itu aku bunyinya berkata, bagaimana? dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Maksudnya apa nih? Coba kamu baca situ. Yang datang dalam nama Tuhan itu siapa? Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ini siapa yang selalu diberkati? Kan Yesus mengatakan kepada Bani Israel, dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kalau saya menilai, saya mentafsirkan ayat ini Yesus sedang berkata kepada Bani Israel, kamu tidak akan lagi melihat aku hingga orang yang datang yang diberkati dalam nama Tuhan. Nah, makanya kemudian ketika Yesus itu terangkat ke langit, Bani Israel itu tidak pernah lagi mendengarkan nama Yesua. Dia hilang di telan bumi. Kenapa? Karena pengajaran tentang Yesus di dalam agama Kristen itu tidak diajarkan kepada Bani Israel. Ajaran tentang Yesus itu diajarkan kepada non-Israel, kepada Roma dan Yunani. Sehingga mereka nanti mendengarkan kembali tentang Yesua HaMasyiah,
ketika Islam yang datang, ketika Rasulullah Muhammad SAW datang yang selalu diberkati di dalam nama Allah. Maka Nabi Isa kembali digaungkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yahudi kenapa tidak percaya kepada Islam? Karena Islam kembali menggaungkan tentang Nabi yang pernah datang kepada mereka, yaitu Yeshua HaMashiach. Oke? Yohanes 8:23-24. Oke, baik. Ingat, selesai tadi kita ya, bahwa nama Yesus yang pernah datang kepada Bani Israel itu hilang seketika ketika Iya. kemudian Nabi Isa alaihissalam terangkat. Coba Bang baca dulu. Nanti muncul Yohanes namanya 8, kembali 23, Yeshua HaMashiach itu ketika Rasulullah Iya. Muhammad sallallahu alaihi yang diberkati namanya di atas nama Allah, yaitu baginda Rasulullah. Oke, selesai kita. Apa lagi? Yohanes berapa? Yohanes berapa? Yohanes 8, Tetap 23. 23. Oke. Di dalam Yohanes 8. Iya. Oke. Lalu ia berkata kepada mereka, di sini yang dimaksud di sini adalah Yesus. Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Apa masalahnya? Apa masalahnya, Bang? Apa masalahnya, Bang? Halo, Martinus? Martinus? Dia buka data. Oh, buka data. Jadi ketika dikatakan di dalam ajaran Yesus ya, Yohanes 8, Halo. kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini. Bang Suma. Iya, gimana? Iya. Gimana? Iya. Makanya saya tanya, saya bertanya kepada kamu. Iya. Kamu dan saya dan nabimu itu berasal dari dunia ini atau bukan? Iya, Yesus dan kita semua berasal Saya dari tanya dunia. kamu ini. Iya. Saya tanya kamu, Iya. kamu dan saya ini berasal dari dunia ini atau bukan? Berasal Di situ dari Yesus dunia. berkata, Yesus bukan berasal dari dunia ini. Oke, baik. Iya, bukan Oke, baik. berasal dari dunia ini. Oke, baik. Sekarang saya mau tanya, Aduh. jika Yesus bukan berasal dari dunia ini, Aduh. Yesus itu apa? Oke, Yesus itu makhluk. Yesus itu makhluk. Makhluk yang berasal dari surga. Dalilnya ada di dalam 1 Makhluk Korintus. gimana? Yang berasal dari dunia ini makhluk itu daging. Sedangkan Yesus itu roh. Coba kamu baca itu baik-baik. Baik, baik. 1 Korintus 15:48. Makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang berasal dari surga. Yesus itu makhluk, Bang. 1 Yohanes 5 nomor 18-19. Makhluk surgawi itu apa? Saya tanya kamu. Makhluk surgawi itu apa? Makhluk surgawi Darah dan itu daging atau roh? Darah malaikat, dan daging atau roh? Tubuh malaikat, atau roh? Saya tanya. iblis. Malaikat. Terus Ya, roh malaikat, manusia itu iblis. makhluk surgawi atau bukan? Makhluk manusia Adam alaihissalam juga dari surga. Yohanes 17 Burunda. Mereka bukan Iya. dari dunia. Iya, sama seperti kita. 1 Yohanes 5, 18-19. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia Kita kan berada di berasal bawah dari kuasa. dunia ini. Mas Tapi Bro. dalilnya Kita berasal 1 Yohanes 5 nomor 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Kita berasal dari Allah. Kalau kita berasal dari Allah, berarti kita berasal dari atas. Makanya dikatakan 1 Korintus 15:48, makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang berasal dari surga. Mau apapun Berarti Anda, Yesus itu roh. Jadi yang saya masih Jangan menipu, waras. jangan menipu. Saya masih waras sehingga tidak mungkin Mas kemudian Waris gimana? Yesus itu. Ayat itu sudah jelas, tapi kamu yang saja memutar balik fakta bahwa Dua, Yesus yuk. itu manusia Oke. Yesus dengan PLDA Oke, sederhana. baik, baik. Yesus adalah bukan berasal dari dunia ini. Oke, baik. Baik. Sekarang Anda simpulkan, iman Anda itu Yesus itu manusia atau bukan? Tinggal Anda simpulkan saja dari kalimat itu. Kalau saya Dari simpulannya kamu, Yesus Allah, itu manusia. Bung, kesimpulan Sekarang saya saya. tanya kamu, syahadat Ya, Rasul
Muhammad itu makhluk dunia atau bukan? Sama seperti Yesus, dia makhluk dunia. Di situ kan Yesus dengan tegas berkata, Yesus Ya. bukan berasal dari dunia ini. Iya, maksud daripada tidak berasal dari dunia ini, dia tidak berasal dari syahwat. Dia Iya, tidak berasal berarti dari nafsu Yesus- manusia. Yesus Tetapi itu- dia lahir Terus Anda mau lihat mukjizat. juga. Terus Apalagi Bang? Ayo, atur napas, bicara itu atur napas. Sesuaikan dengan kapasitas ilmu, dengan kekencangan nada suaranya. Jangan suara kayak terburu-buru, tapi ilmu nggak ada. Santai aja, santai. Dengan Bang Sume itu cakep. Nih, cepat. Santai aja ngomongnya, santai. Santai aja Bang. Oke, Dia- lanjut. Dia mengatakan Yesus itu roh, tapi Yesus membantah dia bukan roh. Lukas 24 ayat 37, coba dibaca. di mana Yesus? Di mana? Coba baca. Lukas 24 ayat 37, baca baik-baik. Baca. Ketika para murid menuduh Yesus itu hantu, apa kata Yesus? Lihatlah tangan dan kakiku, rabalah, karena bagi roh tidak memiliki daging dan tulang seperti yang ada pada diriku. Yesus ngaku bukan roh, kau bilang Yesus roh. Ini dapat dari mana kau? Mengadi-adi. Iya. Jadi saudara siapa namanya ini? Saudara Bung saudara. Yesus juga mengaku di dalam Yohanes 8:40. Dia mengatakan mi anthropos. Mi anthropos dalam bahasa Yunani. Artinya aku manusia, aku ini manusia. Kalau Bang Yesus, Juma. iya, Bang Juma, tapi ditulis di dalam Matius 1 ayat 20 ayat berapa nih? Matius 1 ayat 19 ayat 18 ternyata ia mengandung Roh Kudus, Bang Juma. Roh Iya. Kudusnya Yesus, roh. jadi gini, Al-Quran pun menerangkan Nabi Isa alaihissalam itu dikuatkan dengan Roh Kudus. Itu Al-Quran juga demikian. Sayangnya Roh Kudus ini bukan Tuhan. Di Kristen lah Roh Kudus itu berubah jadi Tuhan. Nabi Isa itu dikuatkan dengan Roh Kudus. Itu Ya. Budarnya salah baca itu. Nggak ada mengandung Roh Kudus itu. Mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus. Ya Bukan udah kan mengandung Roh pas. Kudus. Ya, Iya, yang jelas maksudnya- yang dikandung Maksudnya Yesus itu, Maria itu mengandung dari informasi yang datang melalui Roh Kudus. iya, yang Iya. jelas Maria itu mengandung dari Roh Kudus, sama itu. Ya beda lah. kan Contoh Eh. Budarni. Anda mengandung dari suami Anda, apa suami Anda masuk ke dalam kandungan Anda? Iya, kalau Anda mengandung dari suami Anda berarti campur aku sama suamiku, kan gitu. Kalau ini kan nggak ada. mengandung Ini dari mana? Roh Kudus, bukan berarti Roh Kudus masuk ke dalam kandungan Maria. Logika dipakai dong. Itu terserah kalian lah. Yang jelas Yesus itu dari Roh Kudus, itu. Nah, Dia iya. bukan manusia biasa. Itu betul itu. Sudah benar Ya udah. itu. Dia Ya memang udah, dari janganlah. Roh Kudus. Jadi makanya kami tidak pernah kemudian menghinakan sosok ini. Kami memuliakan beliau. Yang jadi permasalahan ketika dia berasal dari Roh Kudus. Mana dan tadi? kemudian- Kabur. Katanya Yesus roh. Saya tunjukkan ayatnya kabur. Gitu Bu Jangan Darni. asumsi, naik ke sini tuh jangan asumsi. Kecekek nanti kau. Di sini pakar Bible semua, jangan dibohong-bohongi. Gitu ya Bu Darni ya. Jadi kedudukan kami terhadap Yesus itu tidak sama sekali kemudian merubah kondisi iman kami terhadap beliau. Makanya yang saya katakan tadi bahwa Nabi Isa alaihissalam itu dikuatkan dengan Roh Kudus itu betul. Di dalam Al-Quran memang dinyatakan seperti itu. Bagaimana kemudian di dalam Al-Quran memang dinyatakan seperti itu. Di-mute dulu bang, noise bang Andi, di-mute dulu bang Andi, di-mute dulu, noise. Iya.
Seperti itu Bu Darni. Jadi kalau dikatakan Yesus itu berasal dari Roh Kudus atau dia dikandung dari Roh Kudus, itu enggak masalah. Karena memang Nabi Isa itu dalam pandangan kami umat Islam, begitu juga tentang Yesus yang kemudian diimani sebagai Tuhan. Dalam perspektif iman kami, Yesus itu, Nabi Isa itu datang dari roh yang suci. Dalam arti kata, Yesus, Maria hamil, kemudian tanpa ada suami, Allah meniupkan roh suci, tidak diasalkan dari persenggamahan antara Maria dengan seorang suami, enggak. Tapi roh yang masuk ke dalam Yesus adalah roh suci yang langsung Tuhan kemudian yang utus roh tersebut tanpa melalui persenggamahan. Makanya di Al-Quran dikatakan Ruhullah, roh dari Allah. Makanya kami tidak pernah mendudukkan dia ini sebagai manusia biasa. Dia ini adalah manusia pilihan, tetapi dia manusia yang dipilih oleh Allah, bukan Allah itu sendiri. Berbeda dengan saudara saya Kristen Bu Darni. Andaikan Bu Darni hanya menjalankan hukum Taurat, itu bagus. Tanpa menuhankan Yesus, itu bagus. Kenapa? Karena memang orang-orang Yahudi tidak menuhankan Yesus. Kemudian ketika ada perintah yang Anda taati 10 hukum, jangan ada ilah lain, Yesus jangan diilahkan. Dudukkan saja dia sebagai rasul yang mulia, yang diutus kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel menyembah hanya kepada Elohim saja. Kan tidak rugi kalau nggak menyembah Yesus. Sekarang kalau menyembah Yesus yang rugi, karena di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat itu yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Bahkan diusir orang-orang ini, karena kehendak Bapa tidak ada sedikit pun agar manusia menyembah utusannya Yesus. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Percayalah kepada Yesus bahwa dia adalah utusan. Jangan percaya kepada Paulus bahwa Yesus itu Tuhan. Kalau hanya dasar aku dan Bapa adalah satu, yes, kami makanya beriman kepada dia, karena dia adalah Nabi, Rasul, utusan Tuhan yang taat kepada perintah Tuhan. Kenapa dia satu? Karena dia taat. Kalau dia tidak taat, dia tidak bisa dikatakan satu dengan Tuhan, karena dia melanggar perintah Tuhan. Seperti itu. Cobalah dudukkan coba Yesus itu hanya sebagai utusan Tuhan, jangan dituhankan. Gitu loh. Nah, jadi kami umat Kristen sudah tak bisa lagi itu digoyahkan, Bang Juma. Itu doktrin iman kami. Iman kami, dia adalah hakim yang adil kelak. Dia adalah yang akan menghapus dosa manusia. Yohanes Pembaptis waktu dia mau datang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kan katanya, kalau yang menghapus dosa dunia itu hanya penguasa, hanya Tuhan itu sendiri. Jadi Bang Juma, kalau kalian tidak memang mengaku, ya itu urusan kalian lah, kan gitu. Nanti kan toh juga kita nanti dihadapkan kepada pengadilan Kristus itu. Jadi nantilah kelak siapa nanti yang benar, nantilah tercenanglah kita, kan gitu. Baik Bu Darni, gini loh Bu. Gini loh. Yang mengatakan Yesus itu seperti yang Ibu baca Yohanes 1:29, yang menghapuskan dosa dunia. Ini kan pengakuan Yohanes. Saya menghargai itu. Tetapi kemudian Yesus berkata apa tentang penghakiman? Yohanes 12:48. Ini dulu, ini udah ketiga keempat kalinya saya sampaikan ke Bu Darni. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku sampaikan kepada mereka. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya kelak di akhir zaman. Jadi yang menjadi hakim di akhir zaman adalah firman yang terlontar dari mulut Yesus,
yang pernah Yesus sampaikan sebelum dia terangkat ke langit. Nah sekarang kalau itu kita amini dan kita aminkan dan kita percayai bahwa kita ini akan dihakimi berdasarkan dengan firman yang Yesus pernah sampaikan kepada Bani Israel, maka hendak kemana Ibu Darni ini nantinya ketika kemudian ditemukan oleh Yesus menuhankan dirinya, sementara di antara seabrek firman yang pernah datang dari mulut Yesus tidak pernah satupun terlontar firman untuk menyembah dirinya. Ibu mengatakan dia menghapus dosa dunia. Kata siapa? Kata Yohanes. Bukankah yang menjadi hakim nanti perkataan Yesus, bukan perkataan Yohanes? Itu pun perkataan Yohanes bukan ajaran, bukan murid Yesus, tapi Yohanes yang tidak kita kenal. Inilah domba, anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Kata siapa? Kata penulis Yohanes. Sementara yang menjadi hakim adalah perkataan Yesus. Kalau saya jadi Ibu Darni, langkah awal yang saya lakukan adalah melihat semua tinta merah yang ada di Bible. Tinta merah itu sajalah yang akan saya percaya. Tinta hitam tidak akan saya percaya. Kenapa? Karena tinta merah itulah yang akan menjadi ukuran penghakiman Yesus kelak. Bukan yang lain. Yang tinta merah aja pakai, karena tinta merah itulah perkataan Yesus. Dan sedangkan penghakiman Yesus hanya berdasarkan terhadap perkataannya, bukan terhadap perkataan pengantar-pengantar penulis. Coba, inilah yang kemudian Bagaimana? Silakan. Tapi firman itu kan Yesus. Firman itu yang menjadi manusia itu. Itulah Yesus penghakiman itu nanti. Baik. Semua firmannya itu termasuk hukum 10 itu kan firmannya itu. Jangan membunuh, jangan berzina, menguruskan hari Sabat, jangan mencuri. Dan ini itu kan firmannya itu. Nah, semua itu firmannya. Itu lari ke doktrin Ibu Darni. Itu lari doktrin larinya. Iya, larinya ke doktrin. Ibu mengatakan bahwa Yesuslah yang berfirman kepada Nabi Musa, itu doktrin. Iya. Sedangkan jangankan pada saat kemudian dia hidup di dunia, Yesus pada saat di surga pun dia tidak punya hak. Siapa yang duduk kiri, siapa yang duduk kanan, dia tidak punya hak. Nah sekarang kalau Ibu mengatakan Yesus sendirilah firman itu, tetapi di dalam koridor yang Yesus ajarkan melalui pengajaran Yohanes, yang tadi Yohanes 12 nomor 42, apa yang dikatakan? Bahwasanya firman yang kuucapkan, yang kukatakan kepada mereka, firman itulah yang kelak akan menjadi hakim di akhir zaman. Nah sekarang kalau Ibu mengatakan firman yang termasuk adalah yang datang kepada Musa, ya sudah, jangan ada ilah lain. Kenapa kamu menggantikan ilah lain Elohim itu dengan manusia? Saya kan cuma menggunakan tubuh anak Maria. Tubuh anak Maria bukan Tuhan. Yang Tuhan itu adalah yang mengutus, yang mengeluarkan firman, itulah yang Tuhan. Kenapa yang manusia ini juga dituhankan? Kenapa enggak yang Elohim saja? Kan itu poinnya. Makanya ketika nanti penghakiman, Bang Summa dipanggil, kamu di dunia hidupmu tidak pernah menyembah saya. Nah, kamu tidak pernah menyembah saya. Hakim yang menjadi hakim adalah firman yang pernah kuucapkan. Kamu menyembah saya, maka yang disembah itu dicari mana firman yang pernah aku katakan untuk menyembah saya. Nggak ada. Cuma tidak menyembah, tapi mendudukkan dia sebagai utusan Tuhan. Mana ucapan saya, firman yang pernah saya ucapkan bahwa saya hanya utusan Tuhan? Ada. Saya yang lolos ke surga, Ibu tidak. Karena firman yang pernah Yesus katakan itulah yang menjadi hakim kelak di akhir zaman. Yesus diam, tidak bicara lagi Yesus. Yang menjadi hakim adalah firman yang pernah dia ucapkan. Apa itu? Aku utusan Tuhan. Nah, aku Tuhan, aku sembahlah aku, itu tidak ada. Bahkan kepada iblis pun Yesus mengatakan, sembahlah kepada Allahmu saja, jangan yang lain. Cobalah direnungkan itu, Bu Darni. Silakan. Dan padanya lah sendiri dengan itu adalah yang sendiri. Itu aja, Bang. Gimana, Bang? Firman itu adalah Tuhan sendiri. Oh, enggak mungkin.
Ya itu menurut penafsirannya Abang Suma. Tapi kalau kita orang Kristen, menurut penafsiran kita dari kacamata iman seperti itu. Iya, baik. Gitu, Bang. Baik, saya hargai Bang. Nah sekarang Ya. di mana dalilnya bahwa Allah itu adalah firman? Di kitabnya orang Yahudi. Coba. Kalau di Kristen, kalau di Kristen betul. Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Elohim, dengan Theos. Firman itu adalah Theos. Nah sekarang di mana narasi ini ada di kitabnya Yahudi? Coba. Bahwa Elohim adalah firman. Itu kan Abang sudah jawab sendiri itu. Di kitabnya orang Yahudi Bang yang saya minta. Itu kan kitabnya orang Kristen. Oh iya, minta maaf ya Bang, saya tidak paham juga tentang apa ya kitab Yahudi ya, tetapi yang saya pahami karena saya di Indonesia, jadi saya paham tentang saya punya Alkitab saja Bang. Ya, di perjanjian lama coba, yang terjemahan lama coba kita Bang lihat di perjanjian lama. Coba lihat. Kitab Kejadian kah, Yeremia kah, yang mengatakan bahwa Elohim itu adalah firman. Kan Ini, itu Bang, hanya ada di saya tidak kitabnya orang Kristen. Saya tidak pegang Alkitab, mungkin Bunda Arni ya mungkin ada pegang Alkitab, tolong dibacakan, kasih kita. Ada itu Bang. Bunda Arni gimana ini? Aku tadi ke kamar mandi. Sorry. Bunda minta Sorry maaf, ya. Bunda. Saya tidak ada pegang Alkitab, jadi Bunda tolong bacakan, kasih bantuan. Ayat berapa? Di kitabnya orang Yahudi. Gimana Bang tadi? Di Di mana di kitabnya orang Yahudi dikatakan bahwa Elohim itu adalah firman. Di mana di kitab Yahudi? Iya. Nah, kan sudah kubaca dari tadi. Yesaya itu kan selalu dikatakan Elohim, aku adalah juru selamat, akulah Allah penebusmu, akulah ini, akulah ini. Itu sudah Elohim kan. Nah di perjanjian baru Yesus selalu mengatakan aku adalah kematian, akulah ini, akulah ini, aku adalah ini. Dan dialah firman itu kan sudah dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Allah, kan gitu. Nah, firman itu telah menjadi manusia, itulah Yesus, itulah nanti hakim yang adil, itulah menghakimi. Itu di kitabnya Ibu, kitab yang dijajakan kepada Roma dan Yunani. Kitab Ibu itu tidak dijual ke Yahudi. Sekarang permasalahannya adalah di mana di kitabnya orang Yahudi yang mengatakan bahwa Elohim, Hasem, Adonai itu adalah firman. Loh, Coba buka kan di sudah. Google aja, Bu. Google aja. Aku nggak pandai, aku satunya handphoneku, itunya Sama. dipakai di sini. Sama, Bunda. Kan udah jelas kan, firman itunya Yesus. Firman itu telah menjadi manusia, kan katanya. Iya, kita kalau nggak dulu, hargai. Itu Bang di Juma. iman Kristen. Kalau nggak ngapain ada? Oh, Bunda. Oh, iya. Begini, firman itu telah menjadi manusia. Terus firman itu siapa? Kan gitu. Yesus Begitu kan, itu. Bunda? Iya. Itulah, sudah toh. Iya. Apalagi mau dirompak-rompak Itu konsepnya Kristen. Kita menghargai. Tapi kan kitab tertua adalah kitabnya Yahudi. Mohon maaf, Bang Suma. Iya, silakan. Memang kita begini. Memang kita persepsinya tidak sama. Karena dari segi agama atau keyakinan saja kita sudah beda, Bang. Ya, jangan ke Islam. Jadi, Yang saya tanya kan Yahudi, Bang. Abang, iya, Yang saya tanya Yahudinya. Abang sebagai agama Islam. Tapi menurut kacamata kami sebagai orang Kristen, ya seperti itu. Firman itu adalah Allah sendiri. Iya, karena Tuhan sendiri, itu. Yesus sendiri. Iya. Saya paham kalau itu. Nah, sekarang Yahudi bagaimana? Apakah Tuhan mereka itu adalah firman? Itu Bang dulu. Bang Juma,
Yahudi menolak Yesus Nabi. Bukan Yesus. Tunggu dulu. Bukan dulu. Yesus. Iya, Bukan tunggu dulu. menolak Yesus. Di ajaran internal mereka, Iya. di dalam Maksudku tunggu dulu. peribadahan mereka sebagai praktisi Torah, ada nggak mereka mengajarkan Elohim itu adalah firman? Iya, kan tadi kan sudah kita bicarakan dari tadi. Kok iya? Mana di kitabnya Yahudi Elohim itu Tunggu. firman? Tunggu dulu. Di orang Yahudi menolak Yesus itu firman, menolak Yesus itu nabi. Di Islam menerima Yesus itu adalah nabi. Iya kan? Jadi jangan suruh cari ke Yahudi, suruh cari di Yahudi yang beragama Kristen. Nah, itu dia. Ada sisa-sisanya. Masih ada sisa-sisanya di sana 2%. Nah, itu. Lihat di kitabnya, Bu. Lihat di kitabnya. Adakah di dalam kitabnya Yahudi ada tidak dituliskan seperti di dalam kitabnya orang Kristen? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim, Theos. Carilah di yang Yahudi, orang Yahudi yang beragama Kristen, Bang Juma. Pasti sama kitab kami. Bukan begitu maksud saya, Bu. Sebelum Kristen ada, agama mula-mula adalah Yahudi. Tuhan mereka adalah Elohim, Adonai, Yod-Heh-Vav-He, atau yang mereka panggil Hasem. Muncul tiba-tiba Kristen mengatakan Tuhannya Yahudi itu adalah firman, dan firman itu telah menjadi manusia. Mana dalilnya di Yahudi, di kitabnya orang Yahudi, bahwa Tuhan mereka adalah firman? Pada saat itu belum dikatakan, belum dinyatakan Yesus. Nah, gitu dia. Di perjanjian baru dinubuat. Tunggu dulu. Berarti konsep firman adalah Tuhan itu adalah konsep himne Plato murni, diambil dari tapi sana. Bang Juma, di dalam kitab Yesaya dan kitab Mazmur kan dinubuatkan Yesus kan? Dinubuatkan penyalipannya dan penyiksaan Yesus kan dinubuatkan kan? Di Yesaya dan di kitab Mazmur dan di kitab Yeremia pun ada. Di kitab yang lain-lain di kitab perjanjian lama ada dong. Nggak ada. Kalau ada nubuatan pembunuhan terhadap utusan Elohim itu betul ada, maka orang-orang Yahudi, imam-imam Yahudi, imam-imam kepala, mahkamah-mahkamah agama tidak akan melakukan kesaksian-kesaksian dusta untuk menjebak Yesus agar Yesus itu dihakimi, dibunuh. Ini Bang Juma, kita baca Yesaya 7 dan 14 dan Matius 1 ayat 23. Sama mengabarkan bahwasanya akan lahir seorang anak, yaitu Immanuel, Allah menyertai kita. Di Matius 1 ayat 23 itu Yesus. Itu Yesus dikabarkan malaikat. Sekarang begini, di mana di dalam kitabnya orang Yahudi pencipta langit dan bumi yang mereka sebut Hasem itu akan lahir. Yang lahir itu manusia. Yang saya tanya, mana dalilnya di dalam kitabnya mereka Tuhannya mereka yang akan lahir? Iya, kalau kita tanya orang Yahudi nanti belum ada itu kalau tentang cerita dengan Yesus. Tapi tunggu dulu, tapi nubuatannya ada, nubuatan kedatangan Yesus ada di Yesaya 7 dan Yesaya 7 ayat 14 digabungkan dengan Matius 1 ayat 23. Silakan aja, yang lahir adalah manusia. Yang saya tanya ini Tuhan, Elohim, kan Yesus Tuhan bagi ibu. Yang saya tanya, di mana nubuatannya Tuhan pencipta langit dan bumi akan menjadi manusia, lahir di rahim manusia? Yang ada kan telah lahir anak manusia. Tunggu ku tengok ya. Seorang perawan akan melahirkan anak. Telah lahir bagi juru selamat. Juru selamat. Terus apa? Di mana Tuhan? 7:14. Di mana Tuhan pencipta langit dan bumi itu dilahirkan? Menurut kitabnya orang Yahudi ada kagak? Dengar Bang Juma, aku baca ya. Yesaya 7. Bu Darni. Baca di ayat 1. Yesaya 7:14 itu dibaca di ayat 1. Biar kamu paham apa maksudnya. Iya, Yesaya dan Raja. Iya, judulnya di atas Yesaya dan Raja Abbas. Iya. Kita baca dulu ya. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah
Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sekarang kita baca Matius 1 ayat 23. Nah, 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Sama ini yang di Matius ini Yesus, dan di Yesaya itu pun kedatangan Yesus. Kau Gimana sebut sih? Tuhan, coba kau panggil Yesus itu Immanuel. Panggil tuh Yesus Immanuel. Ayo. Immanuel itu Allah menyertai kita. Paslah, Yesus kan menyertai kita sepanjang hidup kita. Apa lagi? Panggil Immanuel. Jadi gini, Bu Tarni. Jadi kalau Anda menggunakan iman kita sesuai Iya. dengan isi Alkitab, Bu. ya itu iman Tidak saudara bisa memaksa Kristen. kami Itu punya- imannya Punya saudara Kristen. pemahaman sama Nah, dia punya pemahaman. sekarang Kita permasalahannya yang punya kitab ini, adakah mereka kemudian mengimani ketika berbicara mengenai Yesaya yang Ibu maksud, Yesaya 7 ini, mereka yang paham Ibrani, mereka yang adalah ahli kitab, mengimani, mempercayai bahwa Hasem mereka akan dikandung manusia. Itu Bang dulu. Bang Juma, tahu Bang Juma kenapa orang Yahudi merahasiakan Yesus ini? Makanya orang Yahudi dilarang keras membaca Yesaya 53. Tanya sana sama orang Yahudi, Bang Juma. Tak boleh mereka membaca kitab Yesaya itu. Karena di situ tentang penyalipan Yesus. Mereka itu keras kepala, mereka itu bandal, mereka itu umat yang tegar tengkuk. Kalau Ibu mau membahas tentang Yesaya itu harus Ibu baca dari Yesaya 1 sampai selanjutnya. Kenapa mereka kemudian tidak mau membaca itu atau ogah membaca? Karena itu berbicara tentang perjalanan hidup orang-orang Yahudi. Iya. Bagaimana kemudian nasib mereka, bagaimana kemudian mereka diperlakukan Tuhan, bagaimana mereka diperlakukan umat sekelilingnya. Itu berbicara tentang nasib mereka. Itu nubuatan untuk Israel. Bukan larinya kepada Yesus, bukan larinya kepada Tuhan. Itu berbicara tentang penderitaan mereka. Makanya diceritakan hamba di dalam Yesaya itu. Apakah Anda mau mengakui bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah hamba? Sementara di Makanya, sana Bang mencerita Juma, tentang hamba. Bang Juma, makanya kan orang Yahudi kan bersama tentara Roma yang menyalibkan Yesus. Makanya orang itu tidak mengakui bahwasanya Yesus itu adalah nabi mereka. Makanya mereka masih menunggu Mesias. Padahal Mesias sudah datang sekali. Itulah kedatangan Yesus. Mereka tak Mesias percaya. itu manusia, Bu Darni, bukan Tuhan. Mesias itu. Loh, Mesias itu disebut juga itu kepada Yesus Kristus. Sebutan untuk Yesus itu Mesias. Iya, silakan. Apa? Kami juga mengakui yang datang itu adalah Mesias bernama Isa alaihissalam. Kami akui. Tapi masalahnya itu bukan Tuhan. Dia manusia. Di Nah, ibu itu- dia Tuhan. Yahudi Mesias itu manusia. Di Islam Al-Masih itu manusia. Di Kristen Mesias itu Tuhan. Itulah bedanya. Ah, ya udah, kan sekarang kita udah tahu kan, Yahudi masih menunggu Mesias sampai saat ini. Mereka tidak tahu Mesias yang mana yang akan datang. Padahal di Islam menunggu Mesias, itulah Yesus yang akan datang, Isa Al-Masih, ya kan? Kami umat Islam tidak menunggu tunggu. Mesias. Kan Ada menunggu apa? Isa Al-Masih, menunggu Isa Kami Al-Masih kalian kan? Tidak, kami tidak menunggu. Aduh. Isa Al-Masih itu datang untuk ahli kitab, untuk Bani Israel. Datang kedua kalinya untuk Bani Israel, bukan untuk kami. Oh gitu ya, terserahlah. Iya. Nah, kami umat Kristen tadi Yahudi menunggu Mesias, tapi mereka belum tahu siapa Mesiasnya. Tapi kalau kami Kristen sudah jelas Mesias itu yang akan datang adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Iya, Itu dia. Kita sudah final di situ. Yang datang untuk kedua kalinya adalah Nabi Isa alaihissalam. Bedanya apalagi? kita, Anda menganggap dia itu Tuhan. Tuhan. Iya, Kami itu aja. tidak. Iya, oke, iya. Nah, itu Betul. aja. Ah. Nah, sekarang silakan Anda menuhankan manusia ini, kami tidak. Iya, Kami betul. menganggapnya nabi dan rasul. Nah. Yahudi menolaknya. Kami menerimanya sebagai Iya. nabi, sebagai Mesias yang datang kepada mereka, tapi mereka tolak. Gitu. Kami menerimanya sebagai utusan Tuhan. Nabi Tuhan. Nah, itu dia makanya. Ya udah. Iya.
Jadi Bunda Darni, pahami dulu itu apa Mesias. Mereka nggak paham nih apa Mesias sih. Apa Mesias itu? Mesias itu konsep Yahudi, Bunda. Apa Mesias menurut Yahudi? Mesias itu adalah perwakilan Tuhan di bumi, bukan Tuhan yang turun ke bumi. Perwakilan Tuhan di bumi. Mesias itu artinya yang diurapi. Banyak Mesias, Kores, Harun. Nah, iya. Itu Mesias Ini semua kata itu. Tuhan. tunggu ya. Iya, karena kan begini Bang. Kalau begini, Bunda, Tunggu dulu, Bunda, tunggu dulu Pak. Mesias artinya yang diurapi. Sebutan Mesias berakar dari pengertian Yahudi mengenai seorang tokoh pada masa depan yang akan datang sebagai wakil Tuhan untuk membawa. Tunggu dulu, diam dulu Bunda. Untuk membawa keselamatan bagi umat Yahudi. Di dalam bahasa Yunani, kata Mesias diterjemahkan sebagai Kristus atau Kristus yang menjadi salah satu gelar Yesus. Jelas sekarang siapa di- aja yang Mesias bagi Israel, yang pernah digelari Mesias bagi Bani Israel? Sekarang untuk kami iman kami Kristen, salah satu gelar untuk Yesuslah Mesias. Makanya itu yang kami tunggu. Itu yang kami tunggu. Makanya itu. hebatnya gereja Gitu tidak ya. mengatakan Kores Kristus, Daud Kristus, Saul Kristus, Elisa Kristus, Salomo Kristus. Oh, hanya, Bang Juma. hanya dinobatkan kepada Yesus seorang. Ya. Padahal yang saya sebutkan tadi semua ini adalah Mesias. Bang Juma, tunggu dulu, Bang Juma. Ini ada lagi catatannya. Di dalam kekristenan, Yesus Kristus dipercaya sebagai Mesias yang telah dinanti-nantikan untuk membawa keselamatan dari Tuhan kepada manusia. Kata Iya. Mesias, tunggu dulu. Kata Mesias diambil dari bahasa Aram, Masya. Dalam perjanjian baru, Yesus disebut Kristus. Iya, Mesias. Makanya kami tertawa kalau ada orang menyembah Mesias, karena Mesias itu adalah manusia yang diurapi. Bang Juma, ini lagi ayatnya Bang Juma. Bang Juma, Matius 2 ayat 4. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanyalah keterangan dari mereka. Di mana Mesias yang akan lahir? Pada saat itu. Kesimpulannya adalah Yesus itu Mesias. Udah. Ya. Kesimpulannya Yesus itu Mesias, manusia yang diurapin. Udah selesai. Bang Juma, Lukas 4 ayat 41. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, Engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Iya, Yesus itu Mesias. Kesimpulannya Yesus Mesias yang datang kepada Bani Israel membawa hikmat Injil kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Kami sebut Isa Al-Masih, Mesias. Itu udah selesai. Bedanya kita, Anda menyembah Mesias. Itu aja. Iya. Bang Suma, kenapa kita menyembah Mesias? Karena Mesias Ini kan Mesias sih. Tuhan Allah. Ini. Nah, itu menurut Anda. Begitu. Kenapa? Mesias itu manusia yang diurapi. Iya, menurut kami seperti sekarang. Bang Cap ini polisi kayaknya Pak Cap ini. Pak Gini, Cap Pak. ini. Yesus Kristus, Kores Kristus, Daud Kristus, Siap. Saul Kristus, Harun. Semua ini Mesias Pak ini. Cuma kalau untuk Yesus dia taruh Kristus. Kalau yang lain dia taruh Mesias ya. Ini pintar-pintarnya lain penerjemah. Padahal Ya banyak. terserahlah Bunda Rahma, tapi iman kami begitulah. Kami menunggu kedatangan Mesias. Itulah raja dari segala raja itu. Iman buta Pak Bunda. Kalau iman buta kalau udah tahu tapi masih mengimani. Inilah iman buta kalian ini. Iya, Nyata nggak itu. apa-apa. Tidak Nggak apa-apa, usah. terserah. Ibu Bunda yang satu. Jangan seperti itulah. Loh ini kan fakta ini Ibu Pak. tidak bisa memaksa kami seperti itu. Bukan memaksa Jangan ini bilang kan kami udah buta. nih yang nggak apa-apa. Udah, maksudnya gini Iya, Pak. cukuplah Dia sampai sudah di tahu situ. tapi ya itulah imanmu Pak. Iman buta nggak Tidak apa-apa. boleh Silakan. seperti itu. Loh. Tidak boleh seperti itu. Kan fakta ini Pak. Fakta ini banyak Faktanya yang disebut bagaimana? Kristus. Ini Fakta banyak disebut berdasarkan Kristus. pikiran Anda saja. Loh,
Ini Pak, banyak namanya Kristus. Apa saya buat-buat ini? Iya, itu Kristus, asumsi. Daud, Kristus. Ini Mesias semua ini artinya, Pak. Ya, kita juga Kristus, karena kita Yunani milik Kristus. nih. Bahasa Yunani Kita nih, juga. Pak. Kores Kristus, Iya. Daud Kristus. Bang Juma, Iya. satu ayat lagi Bang Juma. Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan semua kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Dalam Ya, udah, namanya udah. ya, Sudah dalam jelas nama itu. Mesias. Sudah sangat jelas. Ya. Yesus Ya, besar. Mesias. Iya, Yesus oh iya, Mesias sudah selesai kan? Iya, itu kami. Deritanya ibu karena menyembah Mesias kan gitu. Iya, Nah, iya betul. Nah, Iya. perbedaannya itu. Penafsiran. Itu bedanya. Artinya asumsinya Bang Suma bedanya di situ dengan kita. Iya, iya. Kita percaya Mesias Itu adalah kita Tuhan. tidak berasumsi, Bang. Kami mengimani Yesus Mesias. Itu bukan asumsi. Yesus memang Iya. Mesias. Justru yang berasumsi Oke, itu makasih. yang Kalau mengimani. yang Kristen, karena Kristen menuhankan Mesias. Celakanya di situ. Bang Juma, beginilah enak diskusi. Jadi nggak tidak ada juga. maki-makian, nggak ada babi lah, jangan. anjing lah, nggak ada kan? Enak dia. Ya, Bang Juma kasih tahu ilmunya. Kami pun pihak Salut, Kristen salut, Bang Juma. begini, gitu. Jadi kan orang-orang yang menonton yang 4.800 itu juga, jadi dia memahami. Oh iya ya, Mesias itu Yesus ya. Oh iya ya, kan gitu. Iya, Datang lagi memang yang lain. Mesias. Gitu. Cuman kalau kita kembangkan permasalahan, Mesias itu untuk Bani Israel, kenapa adanya di Kristen? Itu kalau mau dikembangkan, karena yang dijanjikan Mesias itu Bani Israel, kan gitu. Enggak Bang Juma, Mesias itu untuk seluruh alam. Itu Bang Juma ya. Tertulis di mana, Bukan mesti sama orang itu aja, tidak Bang Juma. Tertulis Seluruh di mana? manusia. Tertulis di mana? Kata Yesus, pergilah ke seluruh bangsa, ajarkanlah Injil kebenaran. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Siapa bisa menyertai manusia sampai akhir zaman kalau enggak penguasa Bang Juma? Gitu loh. Gak mungkin utusan, gak mungkin Abraham, gak mungkin Musa, gak mungkin Nabi Yesaya, gak mungkin Daud, Ishak, Yakub. Mana mungkin? Gak berani dia mengatakan aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Dia aja mati. Bahan, Menyertai di Tidak situ, menyertai di situ Orang bukan lagi berbicara, fisiknya. menghargailah. Menyertai di sana itu ajarannya, bukan fisiknya. Ajaran Yesus itulah yang menyertai murid-muridnya sampai selama-lamanya. Kan itu yang terjadi. Sedangkan yang menyertai ibu dan Kristen lainnya bukan ajaran Yesus. Yang menyertai ibu adalah ajaran Paulus. Itu Bang Juma, beda. yang menyertai kami Yesus lah. Nggak bisa. Dia Nggak bisa. Roh Kudusnya, Yesus hanya untuk Bani Bang Juma. Israel. Oh, itu salah Bang Juma. Enggak. Seluruh Matius alam. 24 nomor 15 aku diutus. Ayo. Matius Ayo. 15 aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bang Bani Juma. Israel. Ayo adu data kita. Kisah Boleh, para silakan. Rasul kisah 1 ayat 8. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa dalam Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, dan di Samaria sampai ke ujung bumi. Emangnya Israel Saksi sampai sebagai mana apa? ujung bumi? Hah? Saksinya ini menyaksikan apa tentang Yesus? Menyaksikan tentang pekabaran ini, kebenaran Tentang ini, gitu. bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. ini itu. dia. Nah, tunggu lagi. Ini dia. Makanya kalian ini mempersaksikan sesuatu tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Di mana Yesus mengajarkan dirinya Tuhan, Mas? Satu lagi ayatnya Bang Juma, Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, katanya. Pertama Yahudi, kata siapa? baru Yunani. Kata Roma siapa? Kata siapa? 1 Roma Kata 1 siapa? itu tulisan
Kata siapa? Paulus bang, Paulus bang Juma. Iya. Kan sudah bilang tadi kalian pengikut Ya. Paulus. Kan udah kubilang Bu. Ya nggak apa-apa. Paulus itu Rasul Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Ah, itu. Kata siapa? Kata Quran surat Yasin, Quran surat Yasin 36. Tunggu Bang Juma. Bang Juma, jangan ketawain aku. Quran surat Yasin 36 ayat 13 dan 14. Ada 3 Rasul Isa Al-Masih yang diutus. Kalau dicari tahu itu salah satu Bulus, yaitu Paulus, Yohanes dan Petrus. Ah, itu dia, ya. Oke. Bang Juma. Yang di surah Yasin itu tafsirannya mengajarkan bahwa utusan Isa Al-Masih mengajarkan bahwa Isa Al-Masih itu adalah Rasul utusan Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya pencipta langit dan bumi. Apakah Paulus mengajarkan itu? Ah, nyaho Bunda. Besaring host. Enggak kan? Nah, berarti tafsiran itu keliru. Tafsirannya pun hanya mengatakan Bulus, tidak mengatakan Paulus. Antara Paulus dan Bulus Iya, itu beda. Bang Juma, Bulus itu bahasa Arab, Paulus itu Yunani, gitu loh. Kenapa bisa berubah ini? Berubah Iya iya penyebutan? dong, kan di Arab dia bahasa Arabnya Bang Juma. Bulus bahasa Yunaninya Paulus. Saulus dulu Paulus gitu loh. Iya, Yohanes, Yohana. Bu Darni, sedikit Bu Darni, ini kenapa ya? Kalau nggak ke Yahudi mengemis ke Al-Quran, kenapa? Bukan mengemis Bunda. gitu Bang, Bunda, bukan mengemis. Nyari-nyari Kita itu. mencocokkan, Al-Quran mencocokkan. nggak ada. Mencocok. Laqad kafara alladzina qalu Bunda Rama. Oh, Bunda Rama. Bunda Rama. ini budaya Ya. ramai. Bunda Nggak Rama. usah. Oh, Bunda Rama. Bunda Hei. Rama. Sepanjang hidupmu berapa ribu kau baca Alkitab kami? Banyak lah. Ya udah, masa aku cuma 1 ayat kau terus keberatan? Tapi jangan nulis ketuhanan Yesus di situ, nggak ada. Ah, itu. Bunda Arni, Oh, kan ya. begini, Bunda Rama kan, Ibu Rama kan hanya cuma membaca saja, tapi kan bukan mengimani. Kita Iya. kan melihat dari kaca Iya, gini, kacamata mohon iman kita. Bunda dikit, mohon bantu Kalau Bunda hanya sama ini membaca orang. saja, Nah, gini, ya, gini, tidak Pak, tahu apa-apa. gini. Jadi kalau Bapak itu mengimani tanpa membaca gitu. Udahlah Bang Juma, udah enceng lah kita Bang Juma, bubarlah. Membaca. Udah ngantuk aku Bang Juma. Iya, silakan Bu Karni. Bang Kelvin, Thank you. udahlah ya. Bubarlah kita Oke, ya Bang makasih, Kelvin. Bunda. Iya, Oke, maaf ya Bang Tuhan Bang Yesus Juma memberkati. semua, Bunda Rahma. Oke, Bang Maaf. Juma. Oke. Iya. Maaf bagimu. Apalagi Iya. nah ini. Apalagi Pak Hasem. Selamat pagi, Iya, pagi Pagi, Pak. brother Bang Juma. Oke. Gimana Bang? Saya yang pernah satu grup sama abang dulu di debat para master di WA nih. Oh, teman lama. Iya, gimana? Siapa ini? Yang saya yang selamat malam, selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, mau Tetap bahas semangat. apa nih? Saya Kristen. Iya. Ini kita sudah 2000 tahun belum ada teman Kristen yang mampu membuktikan Yesus bukan manusia, Bang. Dari sejak kita di WA sampai hari ini belum ada. gitu. Iya. Tetap aja Yesus manusia, nggak bisa dibuktikan bukan manusia. Terus? Ya itu dia, kesalahan menyembah manusia gitu loh, Bang. Oh, gitu ya. Nah, Iya. tapi kalau misalnya Tuhan itu jadi manusia, sanggup nggak Bang? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Katanya Tuhan Maha Kuasa. Justru karena dia maha Atas dasar apa? kuasa. Karena dia maha kuasa, karena dia maha Bisa jadi kode kuasa. ya. Karena dia maha kuasa. Kalau maha kuasa. Yang namanya maha kuasa tidak bisa berubah menjadi tidak kuasa. Oh, Oh iyalah. ini Bang. Kalau Maha Kuasa itu, ya, terus dia tidak mampu melakukan sesuatu hal itu, berarti kemahakuasaannya nggak hilang loh, Bang.
Berarti nggak layak Justru disebut maha kuasa. justru dia kehilangan kemahakuasaan ketika dia menjadi tidak maha kuasa. Oke. Gimana ceritanya? Saya tanya dulu. Oke. Yang namanya maha kuasa, apakah dia bisa berhenti menjadi maha kuasa? Oh, tidak bisa berhenti dong. Tidak bisa berhenti, makanya dia tidak bisa menjadi manusia. Karena kalau dia menjadi Tidak manusia, bisa. kemahakuasaannya berhenti. Gimana ceritanya? Oh, tidak. Loh, kok Seperti tidak? itu juga, Pak. Yesus dalam wujud Yesus maha kuasa tidak? Yesus maha kuasa tidak? maha kuasa. Di mana Sangat ketika maha kuasa. Yesus kemudian tidak bisa melawan rasa ngantuk, tidak bisa melawan rasa Maha lapar. kuasa. Loh, di mana kemahakuasaannya Yesus? Yesus mengaku di dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu maha kuasa. Sabar, pelan-pelan dong. Enggak. Saya menertawakan Anda ini orang-orang dewasa, tapi Enggak tidak apa-apa. pakai logika. Bagaimana Anda bisa mengatakan Yesus maha kuasa, sementara Yesus sendiri adalah manusia yang mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ayo. Iya, makanya Bang Suma, biar abang ini jelaskan Satu-satu dulu, bicara. Bang Suma tuh. Apa yang harus mau dijelaskan? Tuhan itu maha kuasa. Karena dia maha kuasa, maka Tuhan itu tidak bisa menjadi manusia. Karena kapan dia menjadi manusia, maka kemahakuasaannya itu hilang seketika. Oh, Iya, Hilang. biar abang ini jelaskan dulu. Apa kekuasaannya dalam kandungan? Wah, dibawa kemana-mana, ke WC. Tunggu Bu Rama. ya nanti dulu Tunggu, dong. Bram. Bram. Silakan Anda menghentikan kemahakuasaan Tuhan. Gimana cara Anda? Coba. Kemahakuasaan Tuhan tuh nggak bisa dihentikan ya. Loh, kalau begitu, bagaimana bisa menjadi manusia?